Uh, Selanjutnya ada lagi yang mau menyampaikan tanggapan-tanggapan? Saya persilakan. Pak Moderator, boleh dari LAN Pak, dari kami Pak. Dari Pak, dari LAN. Di LAN mungkin ada yang bisa. Ya, baik. Bu, silakan Bu. Ya, baik. Terima kasih Pak Joko, Bapak Moderator. Yang terhormat Bapak Ibu, Nadia di PUPR, dan kemudian Widya Iswara, para undangan, dan juga para peserta yang kami banggakan. Alhamdulillah, kami dari Lembaga Administrasi Negara sebagai mitra penyelenggara pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 melihat upaya sharing ataupun seminar policy brief ini sangat luar biasa Pak Joko. Dan itu sangat kami apresiasi sekali. Upaya ini adalah merupakan salah satu bukti bahwa Kementerian PUPR sanggup melaksanakan penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 yang berkualitas. Dan insya Allah kami dorong untuk terus melaksanakan Pak, dan akreditasinya juga insya Allah nanti kita terus dorong untuk peningkatannya. Baik, terkait dengan policy brief ini, tadi kita sudah mendengarkan bersama masukan-masukan dan arahan dari Pak Menteri, dan itu tadi juga salah satu hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama memang terkait dengan penyusunan policy brief itu, dan kemudian nanti substansinya ada sedikit masukan. Terkait dengan penyusunan policy brief, kita tahu bahwa dalam menyusun policy brief itu, saya yakin juga teman-teman peserta memahami juga, ada siklusnya, yaitu agenda setting atau problem definition, tadi sudah disampaikan sebagai policy questions, kemudian ada policy alternatif, itu juga sudah disampaikan. Nah, ini yang satu ini, selection of preferred option, jadi pilihan seleksi dari alternatif-alternatif yang tadi disampaikan. Dan kriteria pemilihan alternatif itu juga ada kriterianya atau ketentuannya seperti efektivitas, efisiensi, kemudian kesetaraan, dan implementabilitas serta fleksibilitas. Dan saya rasa dari ketiga alternatif tadi peserta memilih tiga-tiganya ya Pak ya, sehingga pertanyaan ataupun arahan Bapak Menteri tadi apa yang perlu diprioritaskan. Beliau sebagai Menteri mana yang harus melaksanakan pertama kalinya. Dan itulah pertanyaan mendasar untuk sebuah produk yang namanya policy brief. Jadi sebagai pengambil keputusan, sebagai policy maker, saya pertama ini harus melaksanakan apa. Jadi itulah yang perlu kita pilih policy desainnya, dan kemudian nanti masuk ke policy implementasinya itu sudah masuk ke lebih tataran yang implementability. Nah, kalau saya sepakat dengan sebagian besar dari pembahas tadi, creative financing itu merupakan hal yang menarik, dan ini sebagian juga sudah disampaikan oleh para pembahas maupun peserta sendiri dari PRIM ya tadi Bu Anita, kemudian KBPU oleh peserta juga sudah disampaikan, bahkan di alternatif kedua tadi juga menyampaikan ada dukungan CSR dan swadaya masyarakat. Nah, mungkin satu hal yang perlu ditambahkan, terutama di tataran pemerintah daerah mungkin ya, karena ini lebih mikro sifatnya dibandingkan dengan nasional yang harus membuat sebuah payung kebijakan untuk melegalkan tahapan implementasinya. Nah, mungkin yang kita sebut dengan crowdsourcing. Nah, crowdsourcing ini tidak hanya dari swadaya masyarakat saja, tapi dari pihak ketiga kalau kita menyebutnya itu dari dunia maya, Pak. Nah, kita sering mendengar seperti kitabisa.com dan sebagainya itu yang melihat satu proyek misalnya. Nah, ini misalnya pembangunan air minum ataupun mungkin pembangunan jalan dan sebagainya. Apakah itu memungkinkan kita laksanakan untuk menggunakan sumber crowdsourcing ini? Jadi melalui pihak dunia maya, internet, tapi kita fokus pada satu pembangunan tertentu. Dan itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi setelah melihat tiga alternatif tadi dan di
akhir untuk implementasinya tadi saya melihat aktor utamanya itu sebagian besar sama ya, pemerintah daerah, kemudian Bappenas, kemudian KL, dan saya rasa mungkin kita perlu lebih spesifik lagi siapa yang nanti akan melaksanakan program tersebut. Kalau pemerintah ya pemerintah pusat, itu kementerian apa yang terkait. Jadi Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, mungkin kementerian-kementerian ataupun lembaga yang terkait. Nah, kemarin saya sempat mengikuti pembahasan di Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, itu juga khusus untuk inovasi ini Pak, ini sudah diidentifikasi pihak-pihak kementerian yang memiliki tusi maupun apa ya, yang beririsan dengan inovasi. Nah, ini juga mungkin kita bisa identifikasi secara menyeluruh aktor utama yang lebih detail lagi siapa yang bisa mengimplementasikan hal itu. Kalau Pemdanya nanti di pihak mana. Itu yang dapat saya sampaikan, tapi secara keseluruhan kami mengucapkan selamat sekali lagi kepada Balai 4 di Bandung, di PUPR, atas keberhasilan ini, dan juga kehadiran Bapak Menteri sebagai policy maker utama untuk policy brief ini merupakan suatu hal yang patut dibanggakan. Kami nanti akan laporkan kepada Bapak Kepala LAN, Bapak Deputi di Lembaga Administrasi Negara, bahwa keberhasilan ini patut kita apresiasi bersama. Demikian Pak Joko, Bapak Moderator, saya kembalikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ervi. Di awal tadi Ibu menyampaikan bahwa seminar ini luar biasa, lalu dilanjutkan dengan bahwa janji dari Bu Ervi bahwa akreditasi akan kita dorong. Perlu Ibu ketahui, di sini ini ada Kepala BPSDM, ada Kepala Pusbangkop yang ngurusin itu terus. Ini dicatat tuh oleh Bapak-Bapak itu. Ada Bu Sekjen, ya, udah habis lah. Kita tinggal menunggu realisasinya Bu ya, implementasinya. Tapi tadi beberapa opsi-opsi yang disampaikan sangat bagus juga, bagaimana semua pembumi sampai dengan aktor utamanya siapa dari semua action, policy action yang dilakukan ini. Saya kira itu satu hal yang penting sekali, masukan yang penting sekali dari Bu Ervi. Ini ada catatan dari Pak Dirjen Pembiayaan, atau Pak Dirjen mau menyampaikan tanggapannya, Pak Eko? Boleh Pak, terima kasih Pak Joko, Bapak Ibu sekalian, dan teman-teman para peserta PKN 2. Sedikit saja, saya sudah posting itu di chat ya, jadi barangkali kalau ingin merespon apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri terkait dengan improvement tadi, memang kita harus mengenai pertama adalah karena kita ingin mengangkat objek visitasi itu menjadi general conclusion. Ya. Jadi kita harus hati-hati mengenai hal itu, karena contohnya Kota Bogor, Garut, Cianjur, dan seterusnya itu berbeda-beda. Ya. Nanti penanganannya pasti berbeda. Yang kedua adalah, meskipun namanya adalah infrastruktur PUPR, tetapi kewenangannya adalah berbeda. Ya. Jadi ada yang kewenangannya memang betul-betul ada di Kementerian PUPR, ada yang kewenangannya ada di bupati, wali kota, atau gubernur. Ya, ini nanti akan tergantung ya, kalau kita berurusan dengan KPBU nanti penanggung jawab proyek kerjasamanya itu siapa, dan itu tentu saja improvementnya berbeda-beda untuk sektor yang berbeda dan juga untuk kabupaten kota yang berbeda. Saya pikir itu Pak Joko. Terima kasih dan selamat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan. Ini ada perwakilan dari kepolisian. Siapa ya yang hadir? Kalau ada, oke. Kalau tidak ada, mungkin dari Bapeten, Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Ini ada 2 peserta di sini. Oke, kalau ada, kami persilakan pada peserta untuk memberikan tanggapan atas komentar dan pembahasan tadi dari Mbak Nita, dari Bu Ervi, dari Pak Eko.
Mohon izin Pak Joko, mohon izin. Pak Joko. Silakan Pak. Silakan Pak. Wow. Ya, ini Hadi Pak dari BPIW Pak. Oh BPIW Pak. Pak Joko, terima kasih Pak Joko. Ya. Pak Joko, saya kira ini karena juga ada teman-teman dari pemerintah daerah. Ini pengalaman kita selama ini Pak Joko adalah bagaimana kita mempunyai policy brief itu yang akurat, yang berdasarkan memang dengan data yang mendukung Pak Joko. Jadi banyak pengalaman kita selama ini kita dalam hal data itu masih banyak kelemahan-kelemahan. Jadi kalau toh datanya nggak ada atau datanya itu katakanlah berbeda-beda. Jadi saya kira teman-teman di pemerintah daerah dalam hal ini Bapeda, saya kira bisa menjadi rekan kerja kita yang lebih langgeng gitu ya dengan data-data yang sangat mendukung Pak Joko. Itu yang pertama terkait data Pak Joko. Yang kedua adalah terkait dengan analisa kita Pak Joko. Nah ini analisa ini policy sekarang yang sangat menarik adalah juga terkait dengan masalah berketahanan atau sustainability dikaitkan dengan katakanlah tantangan yang lebih up to date ya seperti pandemi COVID kita sekarang. Jadi polisinya tentunya juga bisa mengantisipasi kondisi-kondisi yang unpredictable ataupun ini juga mempengaruhi kebijakan kita ke depan Pak Joko. Saya kira demikian. Terima kasih Pak Joko. Baik, terima kasih Pak Kepala BPIW Hadi Cahyono atas komentarnya. Saya kira ini nanti akan menjadi masukan yang penting. Intinya untuk policy brief ini memang harus diperlukan data yang akurat ya, karena ujungnya itu singkat, bisa saja itu belum mengenal sesuai dengan the real condition ya, termasuk tadi sustainability dari solusi policy action plan yang disampaikan gitu. Baik, masih ada lagi beberapa dari peserta dulu, ada yang mau merespon? Izin Bapak Moderator. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kami apresiasi sekali apa yang menjadi tanggapan kepada apa yang telah kami kerjakan bersama tim. Saya sedikit hanya melengkapi tadi yang disampaikan oleh Ibu Lili maupun dengan teman-teman. Memang kami kenapa kami memutuskan tadi sekitar tiga kebijakan tadi menjadi suatu kebijakan yang bersama atau menjadi kesatuan. Memang mohon maaf, kami memang agak terfokus pada tema, di mana tema kita membangun infrastruktur yang handal, sehingga kita menganggap infrastruktur ini kita ambil dengan pelingkupan adalah bidang PUPR. Termasuk di situ adalah air, mungkin pemukiman dan jalan. Kemudian juga bagaimana mempercepat pertumbuhan ekonomi ini adalah dengan mempercepat dengan memperbaiki konektivitas yang diberikan. Kemudian dan semua ini kita kemas, kita dukung adanya dengan keterbatasan dana dan sumber daya, sehingga kita mencari solusi. Satu kebijakan lagi adalah kebijakan creative financing tadi, sehingga memang secara detail kami belum bisa menurunkan ke down to earth tadi. Mungkin mohon maaf lagi karena memang waktu kami terbatas dengan ada, tapi itu bukan suatu excuse. Kami akan segera dengan teman-teman akan memfinalkan lagi, memperbaiki dengan lebih ke dalam. Dan juga sebetulnya kami tidak, karena ini ada Bapeten, ada juga Pemda, dan juga ada polisi yang kami menganggap tadinya memang kami akan sangat berfokus kepada PUPR, tapi kami mencoba untuk menjadi bahwa pemerintah di sini atau bidang PUPR ini bisa dilakukan
tidak hanya pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian PUPR, ataupun juga dari pemerintah daerah. Mungkin itu bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Budi, dijelaskan tentang ini apa presentasinya. Tapi Bapak harus ingat ya, Pak Menteri tadi sudah mengatakan prosedur oke, sudah bagus. Siap. Apalagi Bu Ervi dari LAN mengatakan luar biasa. Apa kurangnya ini? Don't worry about that ya. Don't worry. Jadi nggak apa-apa Pak Budi, nggak ada masalah. Dan tema itu memang harus ada. Kalau tanpa tema, maka kita nanti diskusinya akan ngobrol-ngobrol kemana-mana. Ini harus kita fokuskan apa yang ini. Saya kira itu sudah ada masalah. Jadi tinggal nanti kita improvement terhadap apa yang sudah kita buat sekarang ini. Tapi kita masih menunggu lagi tanggapannya pembahasan dari Pak Setia Budi Agama ini. Saya nggak tahu nih gimana. Nah, itu ya. Kalau tidak ada dari pendamping, dari Widya Suara pendamping, ada yang mau menyampaikan pendapatnya atau bahasanya? Ada Pak Waskito Pandu, Pak Seta, Pak Tasripin. Oke, kalau nggak ada, atau yang lain, Pak Maliki atau Pak Sarudin, Bu Loli, oke, Bu Kaba. Monggo, kalau tidak ada, berarti kami pembahasan kami anggap sudah cukup. Tinggal gongnya ini dari Pak Setia Budi Agama ini. Kecuali kalau Pak Kaba mau menyampaikan Pak Kaba, monggo Pak. Tadi kan sambutan Pak. Terima kasih Pak Joko selaku moderator. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan dan seluruh peserta PKN tingkat 2. Jadi saya mau menengok sedikit atau mundur sedikit terhadap tema dulu. Yang nanti kaitannya dengan yang sebenarnya apa yang sudah dilakukan oleh PUPR dan yang ke depan yang disampaikan Pak Menteri tadi, kalau saya lebih melihatnya adalah semakin diperbanyak sehingga akan semakin bisa mensegerakan peningkatan kesejahteraan sesuai dengan resume dari pemerataan infrastruktur untuk kesejahteraan. Nah, begini, ini saya masih ingat waktu Pak Pandu dulu memberikan suatu alat ke Asbuton. Kemudian pada saat saya di Bina Marga mencoba mendiskusikan upaya peningkatan penggunaan tailing di Papua, tadi yang disampaikan Pak Menteri. Kemudian pada saat tahun lalu dan saat tahun ini untuk ditingkatkan kualitas penggunaan material lokal produksi dalam negeri yang bisa kompetitif dari sisi daya saing infrastruktur dan meningkatkan pemahaman dari sisi devisa kita bisa meningkat. Artinya aset kita bisa kita perbanyak. Nah, kalau dilihat dari Republik kita ini kan sumber daya alam kita cukup banyak. Ini baru beberapa titik. Artinya apa? Ada karet, ya tadi lokus visitasinya di Musi Banyuasin. Kemarin tidak mengambil lokus visitasi di misalnya tailing yang di Papua. Padahal ada lokus visitasi lain yang sebenarnya bisa juga meningkatkan pendapatan masyarakat. Misalnya, tadi sebenarnya sudah disinggung Pak Menteri, plastik, limbah plastik. Ya, mungkin Bu Mega, Pak Dirjen Cipta Karya juga tahu pada saat kita punya model R3, reuse, recycling. Nah, itu semua kan, itu juga bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Nah, kesimpulannya saya mau mengambil kesimpulannya aja ya, dari endingnya. Bahwa pembangunan infrastruktur bisa dilakukan dengan suatu inovasi, dengan memanfaatkan produksi material dalam negeri, tanpa impor, dalam catatan, untuk meningkatkan kesejahteraan, guna mempercepat konektivitas, dan sekaligus
dan sekaligus mensegerakan pemenuhan kebutuhan dasar. Nah, ini sebenarnya kan kesimpulannya ke sana. Yang pertama. Kemudian yang kedua, nah dari sisi fungsi pelayanan, kan, paradigma ASN sekarang kan sudah bergeser. Kita mengambil lokus visitasi Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Garut dari sisi fungsi pelayanan. Nah, inilah gabungan semuanya. Dari fungsi pelayanan yang betul-betul kita ini sebagai apa? Sebagai abdi dan sebagai fungsi pelayan masyarakat, dan khususnya dalam fungsi pelayanan infrastruktur. Infrastruktur kebetulan di dalam pelaksanaan ini atau dalam tema itu menjadikan bahwa kesejahteraan bisa segera meningkat. Yang kita harapkan kan ke sana. Nah, dan yang ketiga adalah saya memang mengomentari bagaimana down to earth itu adalah segera dibumikan atau segera membumi dan bisa dilaksanakan di akar rumput. Nah, sebenarnya sudah bisa dilaksanakan di akar rumput, hanya percepatannya, kuantitasnya, termasuk yang disampaikan Pak Dirjen PI tadi, bagaimana kreativitas dari pembiayaan infrastruktur yang kewenangannya adalah dipilah-pilah, ya, pusat, KPBU maupun antara PPP, antara SMI, dan antara PII. Ini kan agak beda, mungkin nanti disinggung sedikit saja di dalam penyelesaian finansial, penyelesaian laporan finalnya saja dalam kaitan dengan policy brief. Karena tadi yang disampaikan Bu Mega ini hanya berbicara secara utuhnya saja, tapi belum berbicara bahwa kewenangan itu bisa berdampak, jangan sampai nanti di sisi mikronya kita lupa. Disinggung dalam satu kalimat tambahannya saya kira sudah cukup itu yang dimasukkan Pak DJPI. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, beberapa contoh upaya peningkatan kesejahteraan, saya coba merangkum yang disampaikan Bu Sekjen tadi sebenarnya. Frame memang cikal bakalnya itu ada di NTB. Namun sebenarnya dulu pada saat saya mengkonsolidasikan dengan Bappenas, ini tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Sekjen dalam ini di pembiayaan di fasilitasi jalan daerah. Kalau untuk peningkatan kesejahteraan, persinggungannya ke sana dan upaya peningkatan pelayanan birokrasinya. Nah, dulu ada 9 kota yang direncanakan sebenarnya. Dan 9 kota itu bagian dari feeder-feeder di jalan nasional untuk upaya peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi lokal serta pengembangan wilayah. Nah, 9 itu mana saja? Nah, itu kalau dari Sulawesi Utara, itu ada di Sulawesi Utara itu ada, Sulawesi Tenggara itu tempat wisata itu juga ada, kemudian Lingkar Wilis juga ada, Borobudur juga ada, Bangka Belitung juga ada, Danau Toba juga ada, kemudian di Banjarmasin itu juga ada, plus 2 kota lainnya itu kalau nggak salah Raja Ampat dan satu lagi Sulawesi Barat kalau nggak salah tempat lokasi wisata. Nah, ini kalau bisa dibungkus, saya kira data itu semua ada di BPIW. Mungkin di BPIW tadi belum menyampaikan bahwa sebenarnya untuk bisa meningkatkan Gini ratio dari sisi pendapatan dan sisi upaya peningkatan kesejahteraan sebenarnya cukup signifikan. Namun karena mungkin keterbatasan waktu dan orientasinya hanya di pembangunan infrastruktur, padahal sebenarnya banyak yang bisa kita adopt. Hanya sebenarnya kita perlu memperluas dari sisi apa sih yang kita mau dapat. Namun karena semuanya juga adalah waktu yang membatasi, namun singgungan awal dari orientasi ke depannya juga sudah didapatkan, hanya prioritisasi dan betul-betul membumi itu bisa dalam suatu lompatan tingkatan yang cukup signifikan dari upaya peningkatan kesejahteraan, efek dari pembangunan infrastruktur, nah barangkali itu yang nanti perlu dievaluasinya. Saya kira itu Pak Joko dari saya, moga-moga teman-teman yang menyajikan policy brief secara keseluruhan tetap semangat, jaga kesehatan, dan upaya ini upaya maksimal itu di sisi intern. Terima kasih. Terus di sisi ekstern saya terima kasih Bu Erwi. Mungkin sekaligus juga menginformasikan kepada kita semua ini Bu Sekjen. Waktu itu ini kebetulan yang hadir di sini Bu Erwi. Minggu sebelumnya saya ketemu Bu Erna. Beberapa waktu sebelumnya saya ketemu Pak Adi.
Nah, ini tinggal realisasi Pak Joko. Terima kasih kita mendapatkan apresiasi. Terima kasih. Jadi posisi kita menunggu Pak. Jadi Bu Ervi, terima kasih Bu Ervi. Nanti tinggal saya bisa laporan dengan Pak Menteri bahwa bagaimana yang namanya infrastruktur handal itu mau tidak mau tetap SDM unggul. SDM unggul cara salah satunya adalah bagaimana vocational training ini bisa maksimal. Bagaimana vocational maksimal? Ya otomatis berarti dari sisi akreditasi pengakuan dari eksternal dan kita bisa menyelenggarakan PK ini bukan hanya ASN di lingkup PUPR tapi bisa lebih banyak bisa kolaborasi dengan stakeholder yang lain di dalam pelaksanaannya. Kebetulan saat ini yang artinya 2 angkatan, namun karena ada pandemi kita baru bisa 1 angkatan. Nanti ke depannya saya usul saja bisa lebih awal kita tarik, bukan hanya PKN tingkat 2, tapi PKA dan seterusnya, dan bahkan di Balai Pengembangan Kompetensi yang lainnya, bukan hanya Bappekom 4 Bandung, karena kita punya 9 Bappekom yang sebarannya semua berupaya meningkatkan kualitas SDM di seluruh Indonesia, bukan hanya ASN PUPR, tapi juga ASN, pemerintah provinsi, dan kabupaten kota, karena bagaimanapun membangun infrastruktur di daerah, membangun jalan sumber dana APBN, membangun jalan sumber dana APBD, membangun jalan sumber dana APBD 1 atau APBD 2, kita harapkan kualitasnya sama. Ujungnya adalah infrastruktur handal dan berkualitas, di belakangnya pasti SDM-nya adalah unggul dan kompetitif. Demikian Pak Joko, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kepala Badan BPSDM, Sugiartanto, atas tanggapan-tanggapannya, mulai dari penekanan pada inovasi tadi, lalu pelayanannya, termasuk pada how to make it down to earth. Jadi ide-ide kita ini tidak khayalan aja, tapi betul-betul applicable. Oke, jadi benar ya, PRIM itu dari Bina Marga ya Pak ya? Oke, selanjutnya waktu rintisannya sudah... Pak Joko dulu nih. Kita kan meneruskan aja. Ya, jadi sekarang kita masuk ke GONG ya. Pak Setiabudi Algamar, kami harapkan pembahasannya terhadap apa yang sudah disampaikan dan termasuk mengomentari komentar-komentar tadi Pak. Pak Budi, kami persilakan Pak. Terima kasih Pak Joko selaku moderator. Sebelum mulai mungkin saya mau bertanya dulu Pak, berapa lama waktu yang diberikan kepada saya? Ya, kalau untuk Pak Setiabudi tidak ada batasan. Jangan gitu Pak. Ini hari Jumat nih, banyak yang mau sholat Jumat. Ya, artinya Bapak tahu diri, Bapak tahu diri. Oke. Terima kasih Pak Joko. Sebagaimana komentar awal saya tadi, sesuai dengan permintaan Pak Joko, saya akan bagi 2 pembahasan saya. Pertama tentang policy briefnya sendiri, ya. Yang kedua tentang substansi yang diangkat sebagai tema yang kemudian diterjemahkan oleh teman-teman menjadi lingkup bahasannya. Bu Ervi masih ada ya? Masih ada Pak. Masih ada, oke. Jadi Bu Ervi, saya ingin laporkan juga gitu bahwa saya sepakat dengan Ibu Ervi, Pak Kepala Badan, bahwa upaya yang dilakukan oleh Kementerian PUPR, khususnya BPSDM-nya, yang hari ini kita lihat dan saksikan bersama, kita ikuti bersama, ini adalah upaya yang luar biasa. Ini sama komentar saya Bu Ervi kepada teman-teman ketika Ibu Ervi tidak ada pun saya katakan demikian, gitu, bahwa sepertinya ini memang baru pertama kali ya Bu Ervi ya, PKN 2 menghasilkan policy brief yang diseminarkan sebesar ini. Gitu. Kalau tidak salah tadi menurut Pak Kepala BPSDM, kita berikan aplaus dulu untuk PUPR, khususnya Kepala BPSDM dan jajarannya, ya. Khususnya lagi adalah Puskop 4 Bandung ini. Ya. Saya ingin mengatakan pada teman-teman gitu bahwa ini adalah baru pertama kali, bahkan mungkin di LAN sendiri ya, PKN 2-nya untuk policy brief-nya itu belum pernah ada seminar sebesar ini. Tadi pesertanya katanya hampir 100 orang, 93 kalau tidak salah.
mungkin ada nambah lagi ya. Dan Ibu Ervi perlu ketahui juga gitu bahwa di samping Pak Menteri yang hadir sendiri ya, hampir semua eselon 1 hadir tadi Ibu Ervi. Dan itu mudah-mudahan bukan karena Pak Menteri hadir kemudian eselon 1-nya semua hadir. Itu tapi paling tidak itu menunjukkan bahwa perhatian dari seluruh jajaran pejabat tinggi di Kementerian PU terhadap program ini sangat besar dan itu tentunya seperti harapannya Pak Kepala BPSDM tadi, saya yakin ya, saya sudah cukup lama kenal dengan Bu Ervi, 7 tahun ya Bu ya, saya dibina oleh Ibu di LAN. Jadi apa yang disampaikan oleh Bu Ervi tadi bukan basa-basi, jadi apa yang dipikirkan beliau itulah yang dikatakannya. Jadi mudah-mudahan penyelenggaraan PKN 2 di PU ini bisa menjadi contoh atau benchmark bagi PKN 2 lainnya di kementerian lain. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Jadi apresiasi tinggi kepada teman-teman PUPR. Yang kedua, yang merupakan bagian satu pembahasan saya adalah terkait dengan policy brief-nya sendiri. Ibu Bapak sekalian, policy brief ini adalah salah satu produk pembelajaran utama, salah satu produk utama pembelajaran di pelatihan kepemimpinan nasional, baik tingkat 1 maupun tingkat 2. Dalam hal ini kita bicara tingkat 2. Dan kita semua tentunya sepakat gitu bahwa produk pembelajaran policy brief maupun nanti yang akan dibahas dan akan diseminarkan lagi adalah proyek perubahan, itu semua adalah produk public policy. Karena kita adalah aparat pemerintah yang diberi beban, diberi tugas untuk mengatur masyarakat melalui kebijakan-kebijakan yang kita buat. Nah, kalau kita baca definisi public policy, kita bisa mungkin menemukan jutaan definisi ya, atau pengertian. Tapi intinya adalah bahwa public policy itu adalah apa yang ingin dikerjakan atau tidak ingin dikerjakan oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakatnya. Jadi sekali lagi, public policy itu singkatnya adalah apa yang ingin dikerjakan atau tidak ingin dikerjakan oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakatnya. Jadi bukan hanya yang ingin dikerjakan, tapi juga apa yang tidak ingin dikerjakan. Nah, selama ini memang public policy itu khususnya memang terdapat gap ya antara pembuat kebijakan dalam hal ini pemerintah ya, dengan para analis kebijakan. Dalam hal ini bisa researcher, ya, bisa perguruan tinggi, bisa juga bagian dari pemerintah itu sendiri. Kenapa demikian? Karena gap tersebut terjadi karena ada perbedaan pandangan dalam melihat public policy itu sendiri. Dari sisi pemerintahnya, dalam hal ini pembuat kebijakan itu mulai dari presidennya, misalnya ada wapresnya, menko-nya, menterinya, termasuk Pak Menteri PU sendiri tentunya, gubernurnya, bupatinya, wali kotanya. Ada semacam ketidakpercayaan kepada para researchers ataupun para analis kebijakan bahwa mereka terlalu berteori gitu ya. Dan tidak, nah itu tadi sangat relevan sekali apa yang dikatakan oleh Pak Menteri tadi gitu. Atau Pak Kepala Badan dan Pak Dirjen lainnya tadi, bahwa mereka tidak down to earth, tidak pernah bisa membumi. Yang disampaikan itu, yang dianalisis, yang dikaji itu adalah teori-teori, sehingga tidak pada saatnya tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Itu penggarisbawahan oleh Pak Menteri itu sangat relevan menurut saya. Pak Menteri dengan sangat jeli melihatnya. Nah, sementara di sisi researcher ataupun si pengkaji kebijakan atau analis kebijakan itu juga menganggap bahwa pemerintah itu sebenarnya tidak terlalu paham apa yang menjadi permasalahan yang terjadi di lapangan dan apa yang menjadi permasalahan utama di publik. Sehingga itu terus saja bertentangan satu sama lainnya. Nah, oleh karena itulah ada sebuah paling tidak
10 sampai 15 tahun terakhir ini, bahwa ditemukan sebuah jembatan yang namanya policy paper yang kemudian diringkas lagi menjadi policy brief. Nah, antara policy paper dan policy brief itu kemudian menjadi trending topic ya di dalam pembuatan kebijakan-kebijakan publik. Karena apa? Karena policy brief atau policy paper itu yang kemudian diringkas menjadi policy paper mempunyai keunggulan-keunggulan spesifik dibandingkan dengan polisi-polisi pada umumnya. Kita tentunya bisa membaca banyak hal, banyak sumber tentang pengertian policy brief. Antara lain disampaikan oleh yang namanya ISO pada tahun 2006, policy brief itu adalah dokumen ringkas. Tolong digarisbawahi ringkasnya itu ya, namanya brief ya. Kalau tidak brief, kalau tidak ringkas, dia bukan policy brief namanya. Jadi dia adalah dokumen ringkas dan netral. Ya. Jadi ada dua yang harus digarisbawahi, ringkas dan netral. Artinya si pengkaji kebijakan tersebut yang kemudian kajiannya itu dituangkan ke dalam policy brief, dia harus netral. Artinya dia harus bebas nilai. Nah ini yang saya coba sorot ya, apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, mengomentari hasil yang disampaikan oleh teman-teman. Sangat bisa dimaklumi gitu, bahwa karena peserta ini pada umumnya adalah orang-orang PUPR sendiri yang sehari-harinya bergelut dengan isu yang dibahas itu, tanpa menafikan juga peran dari kepolisian dan juga dari Bapeten sebagai peserta. Saya bisa memaklumi kalau apa yang disampaikan oleh teman-teman sebagai rekomendasi kebijakannya tadi adalah bahwa ada 3 alternatif, kemudian 3-tiganya dipilih ya, karena tidak bisa berjalan sendiri-sendiri ya. Nah, dikomentari oleh Pak Menteri bahwa itu sebenarnya sudah dikerjakan semua oleh PUPR. Nah, karena apa? Karena memang ketika mulainya pun ya, teman-teman ini memang belum tidak bebas nilai. Jadi artinya yang dibuat, yang dikaji itu memang yang dirasakan, yang dilakukan setiap hari. Jangankan Kementerian PUPR yang menyelenggarakan PKN 2 yang dominasi pesertanya adalah dari PUPR sendiri. Ibu Bapak tentunya bisa bertanya kepada Bu Ervi nanti ya, bahwa di PKN 1 sekalipun yang pesertanya sangat variatif ya. Katakanlah dari 40 peserta itu terdiri dari paling tidak ada 20 kementerian lembaga. Nah, jadi saya ingin membandingkan, jangankan yang PKN 2 yang pesertanya adalah dinominasi oleh institusi penyelenggara, PKN 1 yang pesertanya itu sangat variatif dan isu yang diangkat memang juga isu nasional, itu pun tidak bisa bebas nilai 100%. Sehingga hasilnya ya seperti tadi itu, bahwa saya selalu menyampaikan kepada teman-teman PKN 1 bahwa jangan sampai nanti hasil kita itu dikatakan seperti ini, dinilai seperti ini. Ini mungkin Pak Menteri saking sopannya, saking menghargainya kepada teman-teman, dan di PKN 1 pun demikian ya, menteri-menteri yang kita temui untuk melaporkan hasil policy briefing itu mungkin juga terlalu sopan, terlalu beretika tinggi ya, sehingga tidak keluar kata-kata seperti ini gitu. Kalau hanya seperti itu saya juga sudah tahu gitu. Kalau seperti itu sudah lakukan semua gitu. Nah, jadi sekali lagi saya ingin membandingkan, bahkan di PKN 1 yang pesertanya sangat variatif sekalipun, komentar seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, yang saya katakan karena pesertanya tidak bebas nilai 100%. Jadi sangat bisa dimaklumi. Tapi saran dari Pak Menteri tadi sangat relevan saya rasa. Sangat relevan bagi teman-teman sekalian dan juga mungkin bagi penyelenggara BPSDM ya, dan kepala pusatnya dan balai-balainya nanti ya. Bahwa tampaknya untuk PKN 2 selanjutnya kita memang perlu lebih fokus ya, dan perlu kita kawal dari awal bahwa hendaknya apapun rekomendasi kebijakan yang disampaikan nanti benar-benar down to earth dan
diupayakan semaksimal mungkin bebas nilai, bebas dari pengaruh-pengaruh bahwa kita adalah orang yang juga menyelenggarakan kebijakan itu sehari-harinya. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Jadi policy brief itu demikian adanya ya. Dan yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah bahwa apa keunggulan dari policy brief dibandingkan dengan bentuk-bentuk policy lainnya ya. Katakanlah saya katakan tadi ada policy paper, ada policy memo dan seterusnya. Yang pertama adalah dia ringkas. Jadi sekali lagi dia ringkas. Artinya tidak ada waste words ya. Jadi kata-kata sampah atau kalimat-kalimat sampah itu harusnya tidak ada di dalam policy brief. Kemudian sederhana, tampilan menarik, banyak gambar sehingga tidak perlu berpikir terlalu banyak atau lama, handy ya, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat tadi apa yang disampaikan oleh teman-teman, sebenarnya sudah mengarah ke arah situ. Jadi saya apresiasi sebenarnya apa yang disampaikan oleh teman-teman. Kalau Ibu Bapak dapat filenya, ada 2 file sebenarnya, tidak hanya bahan presentasi dalam PowerPoint, tapi juga ada narasinya yang menjelaskan tentang isi dari PowerPoint tersebut. Saya melihat itu sudah mengarah ke sana, jadi tidak terlalu banyak ditemukan ada waste word di sana gitu ya, dan juga dia menggunakan bahasa yang langsung ya. Nah ini yang kadang-kadang kita susah juga terlepas dari hal ini karena sudah berpuluh-puluh tahun kita bekerja di birokrasi, termasuk teman-teman peserta ini, mungkin agak susah menggunakan bahasa yang langsung, jelas, bebas dari jargon-jargon birokrasi. Ini juga susah mungkin ya, hal-hal yang muluk-muluk dan klise. Tapi saya melihat teman-teman sebenarnya sudah mengarah ke situ ya, menghilangkan sebanyak mungkin waste words ya, jargon-jargon yang tidak perlu, yang membelenggu kita sebagai birokrasi selama ini. Nah, yang penting juga adalah dia bisa segera dibuat tanpa menunggu hasil riset selesai, sehingga bisa disampaikan pada saat yang tepat. Ibu Bapak sekalian, terutama peserta, saya memberikan gambaran begini ya. Policy brief itu idealnya ya, disusun setelah sebuah penelitian yang cukup dalam selesai. Dan itu memang banyak kita lakukan di Kementerian PUPR dan di kementerian manapun. Ada kajian, ada studi, dan seterusnya. Baru setelah itu kita membuat policy briefnya. Tapi itu kondisi idealnya. Nah, yang kita alami sehari-hari, di kehidupan nyata sehari-hari, di kehidupan kita berorganisasi, di kehidupan kita bekerja di institusi pemerintah, kondisi ideal itu tidak selalu bisa kita temui, yang membutuhkan waktu lama. Nah, yang banyak kita temukan adalah, saya khususnya menyorot di PUPR sendiri juga, karena saya 33 tahun di PUPR, ya. Paling tidak kita bisa merasakan, jangankan nunggu hasil riset atau studi selesai. Malam ini, katakanlah jam 9 malam, ya, Pak Menteri itu ingin mendapatkan sebuah laporan dari stafnya, ya, dari kita-kita itu, untuk kepentingan besok pagi, katakanlah jam 8 pagi. Nah itu kan nggak mungkin kita cari dulu studinya, kita selesaikan dulu studinya, dan seterusnya. Nah tantangan-tantangan seperti itu harusnya bisa dijawab dengan format laporan seperti policy brief ini. Dan mudah-mudahan ya dengan cara kita teman-teman berlatih seperti ini, tidak hanya saya mengatakan Bu Ervi, sepertinya teman-teman PUPR yang ikut atau polisi serta Bapeten yang ikut PKN 2 di PUPR ini sepertinya sudah siap untuk ikut PKN 1 di tempat Bu Ervi nanti Bu ya. Karena sudah cukup terlatih dengan bagaimana membuat policy brief dengan cepat dan baik. Mudah-mudahan. Nah, oleh karena itu saya ingin mengatakan bahwa teman-teman peserta PKN 2 di PUPR ini tampaknya memang sudah cukup terlaporan singkat, ringkas, ya, untuk dijadikan sebuah policy brief yang diperlukan setiap saat.
Dan yang lebih penting lagi adalah terkait dengan briefnya posisi itu, ya, adalah bahwa sebenarnya ada aturan. Ya, kalau kita lihat, kita browsing di internet, ada aturan yang sebenarnya bukan aturan juga sih, kebiasaan lah katakanlah ya, bahwa bahkan jumlah halaman dan bahkan jumlah kata dari sebuah policy brief itu juga diatur sebenarnya. Kalau Ibu apa bisa nge-browse di internet, pada umumnya policy brief itu hanya terdiri dari 2 halaman maksimum. 2 halaman itu sudah banyak menghitung, kira-kira itu hanya kira-kira 1.500 kata. Jadi Ibu Bapak bisa bayangkan, bahkan jumlah katanya sekalipun itu diatur dalam policy brief itu. Nah, tapi memang dilemanya juga ada gitu ya. Di satu sisi diminta dia concise, dia harus komprehensif, jumlah halamannya diatur, bahkan jumlah katanya diatur, tapi diminta juga banyak gambar, banyak grafik, banyak text box, banyak quotation dan seterusnya dan seterusnya. Nah, tantangannya di situ, policy brief itu gitu ya. Dan mengarah atau belum bisa menghasilkan sebuah policy brief seperti itu, dan karena kalau saya lihat bahan narasinya masih 6 sampai 7 halaman ya. Jadi artinya masih kira-kira 10.000 kata gitu ya. Tetapi saya melihat dengan terus berlatih ya, sepertinya teman-teman semua itu akan sampai ke arah situ. Nah, Ibu Bapak sekalian, itu yang ketiga. Yang keempat, saya melihat juga dari segi pembabakan pembahasan, tadi Pak Dirjen Cipta Karya juga sangat mengapresiasi teman-teman itu bahwa pembahasannya sangat runtut sekali ya, mulai dari latar belakang, kemudian apa policy issue-nya, ada apa policy question-nya, mana kebijakan yang ada dikaitkan dengan isu yang dibahas, kemudian ada alternatif policy, kemudian ada dianalisis, dan sangat patut kita hargai ya. Sistematikanya sudah sangat baik sekali ya, walaupun akhirnya saking lengkapnya batasan-batasan mengenai policy brief itu agak terabaikan gitu ya. Tapi tidak apa-apa, saya selalu menekankan ke teman-teman bahwa untuk saat ini, apalagi kita orang Indonesia ya, orang Indonesia itu Ibu Bapak sekalian disuruh bikin paper 200 halaman sangat bisa. Tapi kalau disuruh bikin paper 2 halaman itu bisa sangat tidak bisa gitu ya. Itulah karakteristik kita. Tapi kita mencoba untuk memperbaikinya perlahan-lahan ya, dan saya melihat walaupun belum 100% bisa ya, dari 7 ke 2 halaman itu memang berat ya, tapi yang penting substansinya dulu kita dapatkan, walaupun di sana sini tetap perlu kita lengkapi dan perbaiki. Ibu Bapak sekalian, yang keempat yang khusus untuk policy brief ini ya, yang keempat dan mudah-mudahan ya 5 ya, yang terakhir ya, saya ingin memberikan apresiasi juga kepada teman-teman ya yang sudah menerapkan beberapa prinsip dasar atau karakteristik dari sebuah policy brief. Mungkin saya bisa bacakan dan ulangi saja lagi ya. Yang pertama, bahwa policy brief itu harus fokus. Jadi kalau tidak fokus, kembali lagi ya, jangankan tidak fokus, yang fokus saja kadang-kadang kita masih bisa kemana-mana, yang kita klaim sebagai fokus ya. Nah, ini sepertinya memang khusus untuk aspek fokus ini ya, kita perlu latihan lebih banyak lagi ya, karena saya lihat memang apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi ya, apa yang dikaji, kemudian menyimpulkan sesuatu itu memang masih bisa kita lebih fokuskan lagi agar semua persyaratan atau karakteristik dari sebuah policy brief itu bisa kita dapatkan. Jadi itu yang pertama, karakteristik pertama. Jadi untuk fokus ini saya melihat sudah ada upaya ke arah sana walaupun belum berhasil 100%. Yang kedua adalah professional, not only academic. Ini malah ini saya mengartikannya begini.
sebuah policy brief itu boleh saja berbau akademis, tetapi harus lebih ditonjolkan bahwa ini disusun oleh orang-orang yang profesional. Jadi bukan akademik yang menonjol. Gitu ya. Nah, saya melihat policy brief yang disusun oleh teman-teman ini bahkan sebaliknya. Gitu ya. Jadi dan apresiasi tinggi juga. Gitu ya. Bahkan ini terlalu profesional. Gitu ya. Saya melihat karena dasar-dasar akademisnya memang agak kurang sini ya. Itu mungkin juga karena waktu yang kurang, waktu yang tidak cukup ya untuk memberikan dasar-dasar akademis ya yang sebenarnya juga perlu, katakanlah bobotnya hanya 10% dari total keseluruhan. Tapi profesionalitas itu saya melihat sudah dipenuhi oleh teman-teman. Yang ketiga adalah evidence based. Evidence based itu berarti bahwa yang dilakukan di dalam sebuah policy brief itu tidak sama dengan yang dilakukan oleh para pengamat jalanan yang kita kenal sehari-hari itu. Artinya adalah setiap kata, setiap kalimat yang kita susun, kita buat di dalam policy brief itu harus bisa kita pertanggungjawabkan dengan data, informasi yang akurat dan terpercaya tentunya. Jadi sekali lagi, dan itu pun saya melihat teman-teman sudah mengarah ke arah sana ya, dan bahkan dalam beberapa kali kesempatan bertemu saya malah menyorot beberapa hal untuk lebih melengkapi datanya agar kita tidak dinilai sebagai katakanlah pengamat jalanan gitu. Dia harus evidence based, harus berdasarkan data dan informasi yang lengkap. Nah, yang keempat adalah limited and succinct. Nah, ini saya melihat limited and succinct ini sudah juga berupaya, teman-teman sudah berupaya ke arah sana ya. Walaupun belum berhasil sepenuhnya ya. Terbatas dan kata terbatas itu yang kita belum bisa membuatnya sedemikian rupa, tapi upaya ke arah sana sudah dilakukan dengan baik. Yang kelima adalah understandable. Saya menilai kalau untuk understandable ini sudah sangat dipenuhi oleh teman-teman PKN 2 ini. Karena apa? Karena hampir semua penanggap tadi sebenarnya walaupun baru hari ini, pagi ini mendengarnya, tetapi saya melihat menangkap bahwa itu apa yang dibuat oleh teman-teman peserta ini sangat bisa dimengerti oleh bapak-bapak dan ibu-ibu penanggap tadi. Jadi dan yang terakhir adalah dia harus bersifat promosional. Nah, promosional ini apa? Saya melihat memang ada sesuatu yang ingin dipromosikan atau dikembangkan oleh teman-teman peserta PKN 2 dan based on tema yang diangkat oleh penyelenggara tentunya, yaitu bahwa kita harus percaya gitu bahwa infrastruktur itu dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan itu sudah terbukti, bisa kita buktikan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah infrastruktur itu dapat mensejahterakan masyarakat. Dan yang terakhir adalah infrastruktur itu dapat dan bisa kita buktikan dia harus juga bisa mengurangi kesenjangan pertumbuhan antar wilayah. Nah, tiga subtema itu yang dirangkum oleh penyelenggara dengan baik menjadi tema dari PKN 2 ini. Dan itu sekali lagi sifat promosional itu sudah bisa dipenuhi oleh teman-teman semua. Jadi kesimpulannya untuk bagian satu ini saya menilai bahwa walaupun belum sepenuhnya berhasil, tapi upaya ke arah sana sudah dilakukan oleh teman-teman. Walaupun sekali lagi saya sangat bisa memaklumi karena tidak sepenuhnya teman-teman peserta ini bebas nilai, sehingga terkesan tadi, bukan terkesan, memang mungkin benar apa yang disampaikan oleh Pak Menteri, kalau itu yang disampaikan sebenarnya sudah kita lakukan semua, kata Pak Menteri. Jadi untuk khususnya untuk format policy brief, kalau boleh saya berikan nilai Pak Joko dan Ibu Bapak sekalian, saya menilai bahwa peserta PKN 1, PKN 2 Angkatan 13 PUPR ini, ya, yang pesertanya tidak hanya dari Kementerian PUPR, secara format policy brief ini saya beri nilai mungkin bisa 8,5.
8,5 dari 10 ya. Jadi itu sudah sangat baik menurut saya untuk katakanlah percobaan pertama. Nah, yang kedua saya ingin masuk sedikit substansi. Saya selalu menjelaskan kepada teman-teman gitu bahwa walaupun saya sekarang sudah tidak di PU, ya, saya lebih banyak di LAN sekarang ya, untuk ditugaskan oleh Ibu Ervi untuk membantu-bantu di sana. Ya. Tapi bagaimanapun saya tetap masih profesional gitu. Saya masih tetap mengikuti perkembangan yang terjadi di dunia perinfrastrukturan, termasuk dengan berdiskusi dengan beberapa teman-teman eselon 1 di Kementerian PUPR, termasuk Pak Hadi Cahyono yang sering sekali mengundang saya untuk berdiskusi secara intens. Terima kasih Pak Hadi. Nah, artinya saya ingin membahasnya seperti ini. Ibu Bapak sekalian, seperti tadi saya katakan di pembahasan pendahuluan saya sebelum Pak Menteri tadi, bahwa teman-teman sebenarnya sudah bisa mencoba men-down to earth kan apa yang menjadi tema dari PKN 2 Angkatan 13 ini, menjadi butir-butir bahasan yang tampaknya memang sudah cukup tajam dan mendalam. Ya. Tetapi ada, ini mungkin untuk kesekian kalinya saya katakan, dan tadi juga Pak Dirjen Pembiayaan Infrastruktur menyinggung sedikit itu bahwa, dan memang itu kesulitan kita semua, gitu. Termasuk saya masih selalu kesulitan ya, ketika kita diberikan beberapa daerah untuk dijadikan sebagai kasus studi, ya, dalam hal ini ada 3 kabupaten dan 1 kota dijadikan kasus studi, kemudian mengangkatnya dari kajian dari 4 kasus studi itu, mengangkatnya menjadi kasus nasional. Itu memang kita masih agak kesulitan. Nah, itu memang gap-nya di situ. Saya lihat ada analisis yang hilang di situ, bahwa dengan mencoba mengkaji 4 karakteristik daerah seperti itu, dan harusnya bisa kita kembangkan bahwa kasus-kasus karakteristik daerah seperti ini yang juga mungkin terdapat banyak di Pulau Sumatera, banyak di Pulau Jawa, banyak di Pulau Kalimantan, banyak di Pulau Sulawesi, dan banyak di Pulau Maluku dan Papua sana. Gitu ya. Itu yang kita masih ada saya mengatakannya gap, gitu ya. Kesenjangan kita atau katakanlah lompatannya agak terlalu jauh menurut saya. Gitu ya. Jadi ini yang satu hal yang tampaknya memang masih perlu kita pelajari bersama lagi ya. Bagaimana mengangkat 4 katakanlah saya mengatakan begini, sebenarnya terlepas dari upaya yang dilakukan oleh penyelenggara untuk menentukan 4 studi kasus tersebut dengan masing-masing subtemanya yang terkait dengan tema, upaya yang disampaikan oleh penyelenggara saya rasa sudah sangat luar biasa ya. Tinggal kita bagaimana membungkusnya, menganalisisnya sedemikian rupa agar menjadikan 4 studi kasus itu menjadi representatif dari kawasan daerah-daerah lainnya di Indonesia, sehingga kita bisa berkesimpulan bahwa apa yang kita lakukan itu, apa yang diberikan oleh penyelenggara itu sudah cukup tepat untuk mewakili daerah-daerah lainnya di Indonesia. Nah, itu dari segi analisis dari lokasi untuk menjadikannya menjadi kasus nasional, itu saya rasa masih perlu kita pertajam lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mungkin di dalam tulisan yang lebih detail, yang dalam bentuk narasi, ya, karena saya belum bisa membacanya, ya, jadi saya belum bisa melihat juga apakah itu sudah tercover. Ibu Bapak sekalian, terutama peserta, tampaknya saya tidak tahu apakah tadi
mungkin saya miss sedikit tadi ya. Tapi saya paling tidak saya tidak mendengar gitu bahwa ada peserta atau bahkan pembahas yang menyoroti tentang creative financing. Ibu Bapak sekalian, walaupun tidak explicitly mention, gitu, saya mendapat kesan bahwa yang disebut creative financing itu oleh teman-teman peserta ini tampaknya lebih fokus kepada KPBU, kerjasama pemerintah dan badan usaha. Padahal sekali lagi banyak sekali alternatif kreatif pembiayaan yang sebenarnya bisa kita tonjolkan dan mulai dikaji oleh Kementerian PU. Mudah-mudahan saya tidak salah ya Pak, kalau Pak Dirjen Pembiayaan masih ada ya. Karena di dalam Renstra sebelum yang sekarang ini pun sebenarnya kita sudah mengenal creative financing yang tidak hanya KPBU. Seperti yang pertama adalah infrastructure bond, yang penggunaannya dikhususkan hanya untuk pembiayaan proyek-proyek infrastruktur. Yang kedua adalah kemungkinan penugasan BUMN. Ini sudah kita lakukan sebenarnya. Seperti penugasan kepada PT Hutama Karya untuk melakukan pembangunan dan pengelolaan jalan tol di Sumatera. Yang ketiga, kemungkinan yang lain adalah Private Finance Initiative atau PFJ dalam bentuk multi-year contract 15 hingga 30 tahun. Yang selanjutnya adalah Performance Based Scheme atau PBS. Performance Based Annuity Scheme. Yang selanjutnya adalah pengenaan tarif atau biaya akses seperti electronic road pricing. Yang untuk Jakarta saja saya seingat saya mungkin sudah lebih dari 5 tahun itu tidak atau belum berjalan sepenuhnya. Bahkan sama sekali belum dimulai. Yang kita ingat di depan Ratu Plaza itu ada gerbangnya dulu ya. Tapi gerbang itu hilang lagi ya. Itu sebenarnya bentuk dari electronic road pricing yang kita coba terapkan, tapi nggak tahu kenapa hilang tiba-tiba gitu. Nanti mungkin Pak Dirjen Bina Marga atau mantan Dirjen Bina Marga yang sekarang Kepala BPSDM bisa menjawabnya ya. Tapi alternatif-alternatif pembiayaan seperti itu perlu kita angkat lagi gitu ya, untuk tidak hanya kita bertumpu pada KPBU semata. Yang selanjutnya adalah infrastruktur swasta atau private infrastructure. Dan yang terakhir contoh saya adalah pembangunan infrastruktur berbasis partisipasi masyarakat atau community based infrastructure. Jadi Ibu Bapak sekalian ya, walaupun mungkin dalam penayangannya tidak terlalu ditonjolkan hal itu ya, tapi nanti di dalam tulisannya tampaknya itu perlu kita angkat kembali ya, agar kita di PU ini kembali berpikir gitu, bahwa apalagi sekarang ya, saya nggak tahu kemarin apa tadi malam apa 2 hari kemarin, tadi malam atau 2 hari yang lalu ya, akhirnya Indonesia, pemerintah Indonesia dalam hal ini Kepala BPS dan Menteri Keuangan terpaksa harus mengakui gitu bahwa Indonesia sekarang sudah masuk ke zona resesi. Artinya apa? Artinya dalam beberapa tahun ke depan kita semakin sulit atau pemerintah semakin sulit untuk menyediakan pendanaan yang murni dari pemerintah, bahkan untuk infrastruktur sekalipun yang notabene nyata-nyata bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itulah, karena semakin terbatasnya dana yang dapat disediakan oleh pemerintah, alternatif pembiayaan yang kreatif, yang inovatif tentunya perlu kita pertimbangkan kembali, kita kaji ulang, tidak semata dalam bentuk KPBU. Dan itu sesuai juga dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Sekjen tadi, misalnya ada juga PRIM. Ini terus terang saya baru dengar ini Ibu Sekjen ya, dan tampaknya ini perlu menjadi pertimbangan bagi kita semua juga. Dan yang terakhir adalah saya mencoba menginterpretasikan apa catatan dari Pak Menteri tadi ya. Sebenarnya
Pak Menteri tidak menyalahkan bahwa apa yang menjadi rekomendasi teman-teman ini sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian PUPR. Saya tidak mengatakan Pak Menteri menyalahkan. Yang poin yang penting yang saya tangkap dari Pak Menteri tadi adalah oke, rekomendasinya oke sebenarnya, tapi tampaknya perlu lebih difokuskan dari 3 alternatif yang notabene sebenarnya sudah dilaksanakan oleh Kementerian PU selama ini, di mananya yang masih lemah gitu. Yang mana yang perlu kita perkuat untuk ketiga alternatif itu. Nah, mudah-mudahan dalam waktu yang tersisa ini ya, teman-teman masih bisa lebih menajamkannya. Saya mengatakan demikian karena berawal dari apa yang saya katakan tadi, memang karakteristik diklat seperti ini memang itu yang saya katakan tadi, apalagi diklat yang diselenggarakan oleh Kementerian bebas nilai 100%. Artinya antara usulan baru dengan usulan yang sebenarnya sudah pernah atau sedang dilaksanakan, ya, itu agak-agak tercampur. Oleh karena itulah tampaknya Pak Menteri juga sangat memaklumi hal itu, ya. Oleh karena itulah Pak Menteri dengan sangat bijak sekali tadi mengatakan bahwa oke, seperti itu, tapi coba dilihat lagi mana yang lemahnya, mana yang perlu diperkuat, dan bahkan mungkin juga mana yang kalau perlu kita hilangkan saja. Gitu. Saya rasa begitu Pak Joko, dan mudah-mudahan tidak terlalu panjang, tidak terlalu menyita waktu, dan sekali lagi saya sampaikan ucapan selamat kepada teman-teman peserta ini, ya, karena baik dari segi policy briefnya sendiri maupun dari segi substansi sebenarnya teman-teman ini sudah cukup secara keseluruhan sudah cukup piawai, ya, dan untuk memberikan keadilan dari segi substansi ini saya perlu memberikan penilaian, tapi mohon maaf saya memberikannya agak lebih rendah daripada policy brief tadi, ya. Yaitu kalau tadi 8,5 saya berikan, ya. Kalau untuk substansi ini tampaknya memang perlu agak lebih keras supaya kita, karena nilai yang saya berikan cukup untuk saat ini cukup 8 saja. Saya rasa demikian Pak Joko. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Setiabudi Al-Damar. Pengertiannya untuk menghentikan sendiri karena memang moderator tidak berani menghentikan Pak Setiabudi Al-Damar. Ya, tapi tahu diri lah. Ya, saya sangat tahu diri, Pak. Dan yang berikutnya terima kasih juga atas penilaiannya. Jadi kalau format policy briefnya tadi 8,5, kalau dari sisi substansinya 8. Saya kira dua-duanya bagus. Selamat kepada seluruh tim, ya. Pada seluruh tim yang 34 orang, baik yang dari PUPR maupun dari kepolisian, dari Bapeten, selamat semua nih, karena ini kerja bersama ini, ya. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, banyak sekali yang sudah kita bahas sejak dari komentar Bapak Menteri, Bapak-bapak para Dirjen, Sekjen, semua pejabat tinggi media, termasuk dari perwakilan daerah. Tadi Pak Wakil Wali Kota Bogor sudah menyampaikan pendapat-pendapatnya. Saya kira ini menunjukkan bahwa policy brief yang disampaikan di sini cukup menarik, dan kita senang sekali bahwa kelihatannya dari semua respon tadi cenderung pada komentar yang positif agar mungkin ada perbaikan sedikit dari policy brief ini yang saya kira normal, dan selanjutnya akan dilakukan perbaikan setelah ini, saya kira, ya. Intinya upaya untuk melakukan pembangunan infrastruktur yang handal dan merata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan wilayah ini sudah diolah dengan baik oleh teman-teman para peserta PKN 2 ini, dan minimum ada 3 policy action tadi.
yang memang sudah jadi kesepakatan kita, substansi sudah dibahas oleh Pak Setiabudi maupun format policy briefnya. Tidak ada gade yang tak retak, sehingga ini apapun bagusnya policy brief ini tetap saja ketemu apa-apa yang harus diperbaiki, karena memang itu mencari apa-apa yang harus diperbaiki. Yang lebih baik ya, bukan untuk lebih baik. Baik Pak, saya kira dengan demikian kami sudahi acara kami. Tugas saya sebagai moderator sudah cukup. Lalu saya kembalikan kepada MC di Bandung. Saya mohon maaf kalau dalam penyampaian saya ada yang kurang berkenan. Paling tidak, tugas saya untuk membatasi waktu. Ini saya ngaku kalah. Sekarang udah jam 11 lebih, harusnya jam 10.30 selesai. Gitu ya. Tapi saya senang sekali karena tadi tanggapan-tanggapan ada Pak Menteri langsung, ada Bu Sekjen, ada Pak Kabak, beberapa Dirjen. Ini saya kira sangat relevan sekali dan meningkatkan kualitas dari seminar brief kita malam ini ya. Ini masih siang di sini Pak ya. Saya lagi mikir di Amerika lagi ada malam. Siapa yang menang Pak? Ya. Ada satu yang menang Pak. Nggak ada ya? Yang kalah jadi Menteri Pertahanan gitu. Demikian Pak, saya menang Abidin. Abidin itu orang Madura Pak. Ya. Saya kembalikan kepada MC di Bandung. Saya persilakan Bu Dea. Ya. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Insinyur Joko Murianto MSc selaku moderator yang telah memimpin jalannya paparan dan diskusi panel seminar policy brief ini. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah kata penutup dari Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kepada yang terhormat Bapak Insinyur Sugiartanto MT, kami silakan. Terima kasih Mbak Cara. Sebelumnya apresiasi saya kepada seluruh peserta PKN tingkat 2 Angkatan 13 2020 telah memaparkan dengan cukup lengkap, cukup urut, cukup runtut, dan cukup runut. Nah ini saya melengkapi komentar Pak Dirjen Cipta Karya tadi. Dan sekaligus yang dikomentari Pak Setiabudi Alkamar, dan sekaligus juga kami menyampaikan apresiasi kepada kita semua, baik tanggapan secara internal kepada seluruh peserta, kontribusi dari pejabat tinggi media, dari Bu Sekjen, Pak Dirjen, Pak Kabak BPIW, dan seluruhnya termasuk karena pimpinan kita juga menggunakan etika. Tadi saya terima kasih Pak Setiabudi Alkamar, mungkin kalau itu kita sudah biasa. Nah ini mungkin juga perlu diterjemahkan yang agak diresapi saja, supaya lebih kita bisa meningkatkan atau lebih meningkatkan dari policy brief yang kita buat bersama untuk upaya peningkatan kualitas sebagai tugas pokok kita di dalam fungsi pelayanan dan pembangunan infrastruktur yang diterjemahkan oleh Pak pimpinan kita adalah dengan 4P. Dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, dan pengawasannya. Itu saya kira Bapak Ibu sekalian, dan saya terima kasih kepada moderator Pak Joko yang sudah dengan kesabaran dan dengan urut sekaligus juga memberikan tambahan-tambahan komentar dan mengingatkan kepada kami selaku penyelenggara dan Pusat Pengembangan Kompetensi Bidang Manajemen dan sekaligus Kepala Bapepom 4 Bandung. Di dalam penyelenggaraan ini mungkin ada yang kurang berkenan, ada 1-2 mungkin yang belum maksimal, namun kami selalu berupaya semaksimal mungkin untuk upaya peningkatan kualitas layanan. Salah satunya adalah dalam rangka pelaksanaan PKN tingkat 2
Angkatan 13 2020 ini. Saya kira apa semua yang kita berikan, yang kita kontribusikan semata-mata untuk upaya peningkatan kita semua dan semata-mata niat kita disadari dan dilandasi untuk fungsi pelayanan kepada masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan secara umum, meskipun proses itu kita lewati setahap demi setahap sampai dengan ke arah sana. Moga-moga yang disampaikan di dalam policy brief di mana direncanakan 2045 PDB kita bisa menduduki peringkat 5 besar yang disampaikan, termasuk dalam proses waktu dari sejak visi misi Presiden sampai dengan proses vision PR dari 2020 yang terdekat sampai dengan nanti ke 2045. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih kepada pihak-pihak yang terkait, Ibu Ervi, Pak Diri dari LAN, dari sumber daya manusia Polri, dari Bapeten, dan para pejabat tinggi Madya dan pejabat tinggi Pratama Kementerian, serta para widyaswara, para coach, dan para pembina serta narasumber di dalam kelancaran pelaksanaan kegiatan seminar policy brief PKN tingkat 2 Angkatan 13 2020 yang telah dilaksanakan tanggal 6 November 2020. Demikian sekali lagi dengan mengucap alhamdulillahirrahmanirrahim, acara policy brief PKN tingkat 2 Angkatan 13 2020 dengan ini resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih kepada seluruh pihak-pihak dan sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, sebelum acara ini ditutup, selanjutnya adalah sesi foto bersama. Kepada Bapak Ibu, mohon video dapat diaktifkan. Pose pertama adalah pose formal. Slide 1, kita hitung 1, 2, 3. Slide 2, 1, 2, 3. Pose kedua adalah pose dengan tangan mengepal. Slide 1, kita hitung 1, 2, 3. Slide 2, 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Hadirin yang berbahagia, dengan demikian selesailah seluruh rangkaian acara seminar policy brief pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Selamat siang, dan acara ini kami tutup dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.